Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Salam Pancasila. Senang sekali pada pagi ini saya bisa membersamai Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan synchronous learning sebagai awal pemantik diskusi Bapak Ibu sekalian dalam mempelajari sejarah kelahiran perumusan Pancasila yang nanti Bapak Ibu sekalian akan dilanjutkan dengan pelajaran secara mandiri, secara asinkronus. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pembahasan mengenai sejarah kelahiran dan perusahaan Pancasila ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Ini nama saya, ya, tampak di layar. Kemudian saya sebagai mahasiswa Pratama PTP, Wijaya Suara Ahli Madya, golongan 4D, BKPSDM Kabupaten Sukabumi. Kemudian pengalaman mengajar Pancasila itu sampai hari ini sudah 38 kali mengajar Pancasila sebagai mata pelatihan mandatori pada setiap pelatihan teknis di PKPSDM Kabupaten Sukabumi dan juga BPSDM Jawa Barat. Antara lain yang baru hari ini, tahun ini dilakukan adalah Effective Leadership Training bagi CVT Eselon 2. Dan saya mengajar sejak 2022 dan pernah juga mengajar di DVRD tahun 2021. Nah, sekarang saya sampaikan tujuan pembelajaran, deskripsi mata pelajaran, serta mampu memahami sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila dengan baik dan benar melalui pembicaraan sejarah kelahiran Pancasila, para tokoh pemikir dasar negara di BPUPK, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan penetapan hari lahir Pancasila. Indikator hasil belajar, serta mampu menjelaskan sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila, peserta mampu menghargai para pemimpin bangsa yang sudah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa. Kemudian mampu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang sejarah perumusan Pancasila ini tidak lepas dari cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah lama diidam-idamkan dan diperjuangkan oleh para tokoh bangsa. Nah, kemudian mendapatkan momentum ketika Jepang kalah perang di Perang Dunia Kedua, sehingga Perdana Menteri Jepang Hideko Tojo itu mengundurkan diri dan digantikan oleh Kuniaki Koiso pada 17 Juli 1944. Nah, dampaknya bagi Indonesia terjadi kebijakan baru dari Kuniaki Koiso ini, yaitu sebuah konsep Hakko Ikkyu yang 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Artinya negara-negara yang ada di 8 penjuru di bawah kekuasaan Jepang akan disatukan menjadi negara merdeka tetapi di dalam satu naungan kekaisaran Jepang. Nah, kemudian peluang ini dimanfaatkan untuk meyakinkan bangsa Indonesia. Jepang membentuk BPUPK, ya. Selama ini kita menyebutnya BPUPKI, tapi secara naskah primer maupun sekunder itu disebut BPUPK karena BPUPK ini tidak hanya di Jakarta, di banyak tempat antara lain di Indonesia Timur gitu ya. Nah, ini BPUPK ini dibentuk melalui maklumat Unseikan pada 29 April 45, diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh bangsawan Jawa yang sengaja dipilih oleh Jepang. Jepang tidak tertarik untuk memilih kaum muda, para pejuang seperti Soekarno, karena menurutnya tokoh tua seperti Regiman ini bisa lebih akomodatif dengan Jepang. Kemudian tugas BPUPK adalah menyiapkan penyelidikan persiapan kemerdekaan dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Nah, kemudian perjuangan BPUPK ini dilanjutkan di PPKI. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya di BPUPK ini pada sidangnya yang pertama 29 Mei 1945 terjadi berbagai pemikiran tentang dasar negara. Nah, yang pertama pidato ini pada tanggal 29 Mei 1945 adalah Mr. Muhammad Yamin. Beliau mengajukan 5 prinsip, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan rakyat.
Kemudian Yamin menjelaskan mengenai dasar negara, yaitu tujuan kemerdekaan adalah dasar kemanusiaan, dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Ketuhanan sebagai peradaban. Nah, Indonesia mempunyai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dasar-dasar yang tiga. Menurut Muhammad Yamin, permusyawaratan itu bersumber dari Al-Quran, kemudian mufakat itu bersumber dari adat. Dan perwakilan itu dasarnya adalah adat, kebijaksanaan itu dasarnya adalah rasionalisme. Pidato Muhammad Yamin tanggal 29 Mei ini dinilai belum dapat menjawab dasar negara yang diminta oleh Ketua BPUPK Rajiman Widodiningrat, yaitu sebagai dasar falsafah atau filosofis Grundslag. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan pada keesokan harinya dalam bentuk tertulis. Nah, urutannya seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi usulan beliau ini tidak pernah dibahas dalam sidang-sidang BPUPK. Nah, selanjutnya pada 31 Mei giliran Supomo yang menyampaikan pidatonya. Beliau menyampaikan 5 prinsip, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan sosial. Nah, pidato-pidato beliau ini mendominasi tentang konsep integralisme, ya, sehingga sering disebut pemikiran Supomo ini sebagai negara integralistik. Itu bersatunya antara seluruh rakyat, ya, dan mengatasi golongan-golongan dalam lapangan apapun. Nah, berikutnya pada tanggal 1 Juni 1945 giliran Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya. Beliau menyampaikan 5 prinsip, yaitu kebangsaan, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, pidatonya ini diberi nama oleh beliau Pancasila sebagai masukan dari seorang ahli bahasa menurut beliau. Kemudian beliau juga dengan tegas bahwa pidato-pidato sebelumnya itu belum menjawab kehendak pimpinan BPUPK, yaitu tentang filosofi Grundslag. Nah, Bung Karno menyampaikan bahwa 5 prinsip yang beliau sampaikan itu merupakan Grundslag, bahkan well and sound, ya, jadi dasar negara dan juga pandangan hidup, gitu ya. Kemudian pidato Bung Karno ini disambut tepuk tangan meriah oleh anggota sidang dan mendapat persetujuan semua anggota BPUPK. Selanjutnya, menjelang masa reses berakhirnya sidang BPUPK, Ketua BPUK membentuk Panitia 8 untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato Soekarno. Nah, Panitia 8 ini juga diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, selanjutnya pada tanggal 22 Juni di akhir reses, Soekarno berinisiatif mengadakan rapat Panitia 8 untuk mengumpulkan anggota BPK yang ada di Jakarta, BPUPK maksudnya, yang ada di Jakarta. Pertemuan dihadiri 38 orang anggota BPUPK dan tidak menghasilkan kesepakatan dasar negara, sehingga sepakat untuk membentuk Panitia 9. Panitia 9 kemudian menyepakati rumusan dasar negara Indonesia Merdeka atau preambel, ya, atau oleh Soekarno disebutnya Mukadimah, oleh Yamin disebut Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman disebut Gentleman Agreement. Nah, dari Piagam Jakarta ini, ya. Kemudian, nah, berikutnya adalah tentang lahirnya Pancasila. Nah, dari proses perumusan tadi, lahir Pancasila kemudian bisa kita lihat dari simbolik dan politik, dan juga dari historis dan tekstual. Nah, secara simbolis dan politik ditetapkan 1 Juni berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016 adalah sebagai cara negara untuk memberi penghargaan pada proses awal kelahiran ideologi bangsa. Kemudian momentum 1 Juni 45, Soekarno secara tegas 5 prinsip yang disampaikannya sebagai filosofis Grundslag, bahkan wealth and sound. Istilah Pancasila juga pertama kali diterapkan dalam BPUPK. Dan ini merupakan ide awal dasar negara, bukan sebagai dasar negara, tapi ide awal dasar negara, di mana Soekarno menyampaikan 5 prinsip kebangsaan itu sebagai filosofische Grundslag.
Kemudian pidato Soekarno ini diterima oleh BPUPK. Soekarno juga merupakan simbolik dari tokoh-tokoh di BPUPK. Kemudian juga tokoh sentral yang mempersatukan. Soekarno yang selanjutnya ditunjuk menjadi Ketua Panitia 8, kemudian Panitia 9, dan Ketua PPKI. Soekarno juga sebagai proklamator bersama Hatta. Soekarno yang kemudian oleh PPKI ditetapkan sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dengan wakilnya Muhammad Hatta. Nah, selanjutnya, kelahiran Pancasila dilihat dari historis dan tekstual. Nah, tentu saja ini adalah secara formal, kausa formal, Pancasila ini sebagai hasil pemikiran kolektif dan kompromi para tokoh bangsa di BPUPK, ya. Kemudian Panitia 9 dan PPKI. Kemudian Panitia 9 melahirkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 45, merupakan rumusan awal Pancasila versi kompromi. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya tercantum rumusan final Pancasila, yaitu secara kausa formal. Sedangkan Pancasila sebagai kausa materia itu sejak bangsa Indonesia ada. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi. Selanjutnya silakan Bapak Ibu kerjakan tugas asinkronusnya dan kita akan ketemu di sinkronus kedua nanti. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik bagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya selasi buah delima, pohon dadap dibuat papan. Terima kasih pada semua, mohon maaf dari kehilapan.